untuk metode terbuka yaitu tertutup itu adalah metode tabel, kemudian metode biseksi, kemudian regulavasi. Nah, sedangkan metode terbuka itu adalah iterasi sederhana, kemudian Newton-Raphson dan secant. Nah, kita sudah membahasnya. Nah, di sini yang ini adalah materi dari Pak Nanang ya studi kasus penyelesaian persamaan non-linier. Jadi nanti di sini apa saja nanti digunakan yang sudah kita bahas kemarin. Jadi contohnya contoh kasus yaitu menyelesaikan persamaan non-linier terkadang muncul sebagai permasalahan yang tak terpisah, tetapi terkadang pula muncul sebagai satu kesatuan atau satu rantai dari penyelesaian permasalahan di mana penyelesaian persamaan non-linier justru menjadi kunci dalam perhitungan. Jadi kalau misalkan tanpa kita mencari mencari penyelesaian yang kemarin itu adalah mencari penyelesaian, berarti fx-nya itu kan sama dengan 0 gitu. Jadi pada x berapa untuk fx-nya sama dengan 0 seperti itu. Nah, nanti di dalam ini kadang terpisah dengan ini kalau itu satu kesatuan ya nanti misalkan merupakan polinomial seperti itu. Kemudian beberapa contoh permasalahan yang memerlukan penyelesaian persamaan nonlinier sebagai kuncinya adalah sebagai berikut: menentukan nilai maksimum minimum dari fungsi nonlinier. Jadi, kemudian menghitung nilai konstanta pada matriks dan determinan yang biasanya muncul dalam permasalahan sistem linier. Kemudian bisa digunakan untuk menghitung nilai eigen atau eigenvalue-nya. Nah, menghitung eigenvalue, kemudian nilai maksimum minimum, dan menentukan titik potong. Jadi yang kita bahas nanti ada 3 ini, untuk aplikasinya dari menyelesaikan atau kasus-kasus yang mungkin pada persamaan non-linier. Jadi menentukan nilai maksimum minimum, kemudian nilai konstanta pada matriks dan determinan yang biasa digunakan untuk menghitung nilai eigen. Kemudian menentukan titik potong dari beberapa fungsi nonlinier. Nah, maka kita bahas satu persatu. Ya. Menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi nonlinier. Nah, pada penyelesaian persamaan nonlinier dengan fungsi fx, maka dicari x yang memenuhi fx sama dengan 0. Jadi kalau kita hanya mencari penyelesaian, maka yang kita cari adalah x yang memenuhi x itu adalah fx-nya sama dengan 0. Tetapi di dalam numerik, maka x yang kita dapatkan ini apabila fx-nya mendekati 0. Kadang-kadang kan tidak bisa kita menyelesaikan, maka kalau kita menggunakan numerik ini fx-nya mendekati 0. Sedangkan pada menentukan nilai maksimum minimum dari fungsi x, yang dicari adalah nilai x yang memenuhi f aksen x sama dengan 0. Jadi kalau nilai maksimum minimum adalah f aksen x-nya mendekati 0. Masih ingat yang kemarin, kalau misalkan kita akan mendapatkan penyelesaian kalau dengan menggunakan metode apa itu? Jadi kalau misalkan kita nggak boleh menentukan nilai pendekatan, itu adalah, misalkan ini adalah ada sumbu X, misalkan ini ada sumbu X-nya, misalkan di sini. Kemudian kita punya gambar, ya, grafiknya adalah misalkan gini.
Nah, ini kan nilai penyelesaian x, fx-nya sama dengan 0. Maka kita tidak boleh melakukan pendekatan pada, nah, di sini nih letaknya f aksen x. Di sini adalah f aksen x yang sama dengan 0. Yang sama dengan 0. Dan di sini juga f aksen x-nya, ini f aksen x-nya sama dengan 0. Nah, jadi kalau misalkan kita akan menentukan, nilai x, maka tidak boleh melakukan pendekatan x ini pada f aksen x-nya sama dengan 0. Karena apa? Kalau f aksen x sama dengan 0, maka kita hasilnya nanti divergen. Kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang yang kita cari di sini adalah nilai maksimum, ya. Sedangkan pada penentuan nilai maksimum minimum dari fungsi fx yang dicari adalah x yang memenuhi f aksen x sama dengan 0. Jadi titik ini yang kita cari. F aksen x sama dengan 0, di sini f aksen x sama dengan 0. Nah, sedangkan untuk menentukan titik yang diperoleh adalah titik maksimum atau minimum, maka perlu dihitung f double aksen x sama dengan 0. Ini seperti perhitungan biasa. Jadi ingat f aksen x sama dengan 0 merupakan titik maksimum minimum. Nah, kalau kita sudah mendapatkan titik tersebut, maka kalau misalkan f double aksen x-nya ini kurang dari 0, maka x tersebut merupakan yang pada titik x maksimum atau minimum. Kalau f double aksen x-nya kurang dari 0. Maksimum atau minimum? Bagaimana? Maksimum atau minimum? Untuk kita tahu, oh ini ternyata nilai maksimum. Kan kita uji di sini, yaitu pada saat fx-nya sama dengan, f double aksen x-nya sama dengan 0. Bagaimana? Betulkah? Masih ingat materi kita nilai maksimum minimum di matematika 1? Di matematika 1, nilai maksimum minimum. Kalau f double aksen x-nya kurang dari 0, maka kita dapatkan nilai yang, jadi x tersebut maksimum, ya, adik. Kalau nggak minimum ya maksimum, ya. Tapi memang untuk double aksen x, ya, double aksen x kurang dari 0 adalah maksimum, dan kalau double aksen x-nya lebih besar dari 0 adalah minimum. Jadi berarti posisi yang ada di sini, kalau ini adalah f aksen x sama dengan 0, maka f double aksen x-nya untuk ini adalah yang lebih besar 0. Dan untuk f aksen x yang ada di sini, maka f double aksen x-nya adalah kurang dari 0. Jadi ini kita dapatkan nilai maksimum, dan di sini adalah nilai minimumnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Nah, selanjutnya adalah ini
Jadi tentukan nilai maksimum minimum ya nilai minimum kalau di sini karena sudah digambar. Kalau misalkan kita tidak menggambar bagaimana untuk tahu ya. Jadi untuk tahu kalau misalkan ini kan tentukan nilai minimum dari fx sama dengan fx-nya adalah x kuadrat min x plus 1 pangkat min 2x plus 1. Nah, kita gambar. Nah, setelah kita gambar, kita dapatkan gambar seperti ini, maka gambar di atas, dari gambar di atas, nilai minimumnya terletak antara min 4 sama min 2. Jadi di sini sama di sini, antara ini sama di sini. Mungkin letaknya ada di sini ya. Nah, dari gambar ini kita bisa menentukan nih, kan dari gambar. Misalkan kita tidak menggambar supaya tahu daerah yang letaknya minimum begitu, bagaimana caranya? Nah, ini adalah ranknya nanti kalau misalkan kita akan menggunakan metode biseksi maupun regularisasi, nanti ini ranknya di sini. Gitu. Jadi caranya bagaimana kita tahu gambarnya seperti ini gitu loh. Bagaimana? Nah, di daerah sini kalau ya, maaf. Nah, ini di daerah sini nih. Ini didapat dari mana? F aksen X sama dengan 0. Nah, jadi kalau misalkan tanpa menggambar, ya, tanpa menggambar, kita bisa menentukan apa ranknya ini. Jadi, nah ini kan kita gambar. Kemudian kita bisa menyimpulkan, oh ternyata ranknya antara min 0,4 sampai dengan min 0,2. Nih ranknya. Tetapi kalau misalkan tanpa menggambar, bagaimana kita bisa mendapatkan rank tersebut? Gitu. Kadang-kadang nanti kalau misalkan kita mengerjakan satu soal, ranknya tidak disebutkan gitu. Jadi kita tentukan ranknya sendiri. Jangan sampai salah. Nanti misalkan mengambil ranknya antara 4 sampai 6 di sini. Tidak akan ketemu nilai maksimum atau minimum nanti di sini. Kalau misalkan ranknya ada di sini, kita tidak akan mendapatkan nilai maksimum atau minimum yang posisi di sini. Sedangkan yang di sini nih, kan sudah nilai maksimum minimum itu kalau kalau misalkan kita mendapatkan nilai maksimum atau minimum, fungsi tersebut ini turun, kemudian naik. Nah, di situ adalah minimum. Kalau naik, turun, itu adalah puncaknya, itu adalah nilai maksimum. Nah, cara memperoleh ini loh. Tapi kalau misalkan di sini, ini kan fungsinya turun terus. Ini kan naik terus. Jadi kalau di sini kan nanti turun, naik, berarti minimum. Gitu. Gimana cara menentukan ini nanti kalau misalkan kalian hitung itu kan harus tahu ranknya, jangan sampai kita menentukan ranknya itu salah itu ya. Kalau misalkan posisi yang ada di sini ini salah, misalkan min 1 sampai 0,6 gitu, 0,8 misalkan, pasti salah. Karena dia turun terus, ini naik terus, atau nilainya positif terus. Kalau ini kan negatif, positif. Di situ yang mendekati 0 itu sama dengan nilai maksimumnya, nilai minimumnya. Bagaimana? Halo. Menentukan rank yang ini tanpa menggambar min 0,4 dan ini. Kalau nulisnya susah, boleh di-on kan mikrofonnya. Bagaimana?
Oh ya, materi ini sudah saya kirim ke PJ-nya masing ya, ke Dani sama ke Ika Zoom. Ya, kita turunkan. Setelah kita turunkan, kemudian kita minta bantuan metode tabel, ya. Kita metode tabel itu gunakan metode tabel, misalkan misalkan di sini kan dari -1 sampai dengan 1, kemudian dibuat per ini 0, hanya 0,2. Kita buat iterasi. Nah, yang kita dapatkan nilai dari perubahan positif ke negatif atau negatif ke positif itu adalah nilai range-nya nanti. Jelas untuk ini. Jadi langkah yang pertama ini adalah kita buat f aksen x-nya dulu. F aksen x. Nah, setelah kita dapatkan f aksen x ya, kita dapatkan f aksen x. Nah, ini kita minta bantuan metode tabel. Metode tabel bebas lah, mau biasanya kan dari 0 ke kiri ke kanan. Nah, kemudian kita masukkan nilainya dengan f. Jadi di sini adalah 1 misalkan, kemudian iterasi ya, iterasinya misalkan x-nya, ini adalah x-nya, kemudian di sini adalah f aksen x dulu. F aksen x. Nah, oh ini hanya. Jadi kalau misalkan di sini misalkan mulai dari -1 misalkan -1. Kemudian nilainya berapa? Kemudian di sini iterasi yang kedua ini -0,8. 0,8. Kemudian yang ketiga -0,6. Kemudian yang ketiga, yang keempat -0,4. Kemudian yang kelima -0,2. kemudian yang keenam -0, yang keenam adalah 0. Nah, ini dan seterusnya. Kemudian kita lihat nilai fx-nya. Nah, kalau di sini misalkan nilainya adalah fx-nya, ini adalah nilainya negatif. Ini f aksen x, maaf. F aksen x. Ini nilainya negatif. Ini nilainya negatif. Ini nilainya negatif. Di sini nilainya negatif. Dan ini adalah positif. Nah, maka range-nya itu terletak di sini. Range-nya terletak ada di sini. Nah, kalau misalkan kita ambil negatif-negatif, tidak akan ketemu penyelesaian. Ini negatif-negatif di sini. Kalau yang di sini adalah positif-positif, nggak akan ketemu penyelesaian. Tetapi kalau di sini sebelumnya adalah negatif, kemudian ini hasilnya positif, ini letaknya. Ini kita gunakan tanpa menggambar. Jadi kalau tanpa menggambar, maka kita butuh bantuan, yaitu metode tabel. Kalau menggambar grafik, ya tinggal gambar hasilnya, kita bisa tahu, oh, antara ini sampai di sini. Jelas untuk ini? Ya. Nah, sudah, selanjutnya adalah untuk menentukan nilai minimum terlebih dahulu dihitung Gx yang sama dengan f aksen x. Maka yang tadi fungsinya fx-nya ini, kalau kita turunkan, ini saya clear saja dulu. Jadi kalau ini kita turunkan, turunan dari x kuadrat itu sama dengan 2x. Kemudian ini UV ya, kita turunkan, di sini minus misalkan, ini kita turunkan min, jadi plus dulu, yang ini min 2 dikalikan x plus 1 e pangkat min 2x, kemudian ini x-nya diturunkan sama dengan 1, berarti minus e pangkat min 2x, kemudian turunan dari 1, 0. Nah, sehingga hasilnya sama dengan di sini adalah 2x, kemudian ini
2x dikalikan ditambah dengan 2x E pangkat minus 2x plus 2 E pangkat minus 2x, ya, E pangkat minus 2x min E pangkat 2 min 2x, atau sama dengan 2x ditambah, nah ini 2E pangkat 2 E pangkat min 2x min E pangkat min 2x kan sama dengan 1, berarti ini bisa ditulis sama dengan 2x plus 1 dikalikan E pangkat min 2x. Ini adalah GX-nya. Jadi di sini adalah GX-nya seperti ini. Nah, hasilnya GX-nya sama dengan di sini. Nah, jadi permasalahannya ini adalah GX-nya. Jadi yang kita selesaikan adalah persamaan ini. Persamaan ini. Nah, di sini menggunakan metode secant. Kalau kalian menggunakan metode biseksi boleh. Ya. Seperti itu. Nah, di sini kemudian ini bukan fx, ya ini f aksen x. Ini adalah f aksen x. Nah, ini bukan fx tapi ini f aksen x. F aksen x atau gx. Nah, kita dapatkan melakukan iterasi. Nah, di sini apa namanya? Dari persamaan yang ini, dari persamaan ini, nah, mendapatkan penyelesaian itu yaitu kalau f aksen x-nya mendekati 0. Di teori yang pertama, nih, f aksen x-nya sama dengan 0. Tetapi secara numerik kita tidak bisa melakukan untuk f aksen sama dengan 0, tetapi f aksen x-nya mendekati 0. Nih, di sini mendekati 0 dengan nilai x-nya sama dengan ini 0,min 0,329477. Ya. Oh, lebih kecil lagi ini, maaf, salah saya. Ini lebih kecil lagi ya ini. E-nya apa mendekati 0-nya di sini E 10 pangkat min 7. Di sini 10. Ini cuma 10 pangkat min 4. Jadi di sini. Jadi kita dapatkan nilai ini dengan f aksen x-nya sama dengan ini. Jadi kita mendapatkan nilai minimum pada fx terletak di min 0,329523 dengan f aksen x-nya ini sebesar ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Metodenya bebas ya, metodenya bebas. Boleh menggunakan metode secant, boleh menggunakan metode Newton-Raphson, bisa meregulasi. Kalau tertutup ya, jadi kalau tertutup langsung ini nih, ini menggunakan biseksi maupun regulasi bisa. Kemudian kalau misalkan kita apa namanya ini metode ini nilai awal ini apa Newton-Raphson nilai awalnya min 0,4 bisa. Kemudian kita tentukan kalau misalkan x ini kalau secant x 0-nya sekian dan x 1-nya ini boleh. Kalau secant itu nilai awalnya 2. Tetapi kalau misalkan Newton-Raphson nilai awalnya hanya 1. Seperti itu. Jelas? Ada pertanyaan? Belum ada, terima kasih. Selanjutnya kalau kita menentukan nilai eigen atau eigen value dalam matriks. Jadi
nilai eigen pada suatu matriks A merupakan nilai yang menyajikan karakteristik kestabilan matriks. Nah, nilai eigen ini dapat dihitung dengan menggunakan determinan dari A dikurangi lambda I, ya. I itu adalah matriks identitas. Ini A itu adalah matriks A. Nah, matriks A dikurangi, ya, matriks A dikurangi lambda dikalikan matriks identitas, kemudian kita hitung determinannya, ini sama dengan 0. Ya. I adalah matriks identitas, lambda adalah nilai eigen dari suatu matriks A. Nah, kemudian bila matriks A mempunyai ukuran n kali n, maka akan didapat lambda n, ya, terdapat n nilai lambda. Jadi lambdanya nanti juga sebanyak n yang dapat disajikan dalam bentuk persamaan polinomial pangkat n sehingga menjadi bentuk seperti ini. Ya. Penentuan nilai lambda merupakan permasalahan dalam penyelesaian persamaan nonlinier. Jadi ini lambda ini adalah suatu konstanta, ya, satu konstanta. Kemudian I adalah matriks identitas. Kalau ini A itu adalah matriks A. Nah, setelah kita tulis dulu dalam bentuk ini, ya. Jadi misalkan tentukan nilai eigen dari matriks A, yaitu sama dengan 2, 1, 0, 0, 3, min 1, min 1, 0, 1. Nah, nilai eigen ini diperoleh dari sini. A minus lambda I, ya. Jadi, kalau kita kurangkan, jadi kalau misalkan ini kalau kita kurangkan A, nah, ini kan matriks A, ini kan lambda I. Jadi, di sini adalah lambda, kemudian ini 0, ini 0. Kemudian di sini 0. Jadi matriks identitas, yang elemen-elemen pada identitasnya itu adalah lambda. Ini 0. Kemudian 0, ini 0. Kemudian di sini adalah lambda. Nah, kemudian dari sini kalau kita kurangkan kan berarti sama dengan 2 dikurangi lambda, sama dengan 2 min lambda, 1 kurang 0, ini 1, 0. Kemudian 0, kemudian 3 dikurangi lambda, 3 min lambda. Min 1 dikurangi 0, min 1. Kemudian min 1 kurang 0, min 1, 0 kurang 0, 0, 1 dikurangi lambda, min 1 kurang lambda. Nah, dari sini nih, maka kita hitung determinannya. Kita hitung determinannya yaitu ini 2 minus lambda dikalikan 3 minus lambda dikalikan dengan 1 minus lambda. Nih. Kemudian sini 1 dikalikan min 1 dikalikan 1 sama dengan 1. Kemudian ke yang ini ke ini 0 dikalikan 0, 0, 0. Kemudian ke arah kiri ini 0 dikalikan semuanya 0, 0 dikalikan semuanya 0, ini 0. Jadi kita dapatkan persamaan ini. Nah, dari persamaan ini, ya, 2 ini kita dapatkan hasil ini. Nah, dari hasil ini, maka nilai lambdanya ini sebenarnya ada 3 karena ukurannya n kali n, maka kita mempunyai nilai lambda sama dengan n. Nah, kalau kita hitung secara grafis, mana sumbu x-nya sama dengan 0 ini? Maka nilainya nanti adalah salah satu nilai dari lambda itu adalah letaknya ada di sini. Jadi fx-nya, kalau ini kita anggap sebagai f lambda, ya, sebagai f lambda, maka nilai lambda itu terletak pada f lambda mendekati 0. Gitu.
Jelas ini? Jadi menentukan nilai di sini tanpa menggambar, tetap kita minta bantuan. Jadi nilai-nilai yang ada di sini, nih di antara, kalau kita perhatikan di gambar ini, nilai X-nya nanti di antara ini, di sini nih pokoknya. Jadi kalau di sini tadi disebutkan adalah X-nya 0,32 sampai dengan 3,4. Nah, kalau misalkan ini ya di sini di antara ini. Nah, untuk menentukan ini, misalkan tidak diketahui ya, misalkan tidak diketahui ya, ya kita tetap menggunakan apa? Menggunakan metode iterasi sederhana. Metode tabel. Kita gunakan metode tabel. Metode tabel ya. Kalau misalkan bentuknya seperti ini, anggap misalkan 0. Kalau range-nya ini kan per 2 ya. Jadi misalkan ini 0, 1, 2, 3, 4. Nah, perubahan dari positif ke negatif. Nah, dari positif negatif. Setelah kita dapatkan dari positif negatif, nah itu diperkecil lagi, boleh menggunakan metode tabel. Nah, baru untuk mendapatkan nilai yang mendekatinya, maka kita bisa tentukan di situ. Jadi dengan menggunakan metode, misalkan sebelumnya adalah per 1. Jadi misalkan dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ternyata perubahan dari fx atau f lambda ya, misalkan dari f lambda tadi, ya, itu dari 3 dan sampai dengan 4. Maka kita buat rank lagi, 3 sampai 4. Ya, 3, 4 menggunakan metode tabel. Nah, dari 3, 4, ternyata perubahan dari positif negatif itu di 3,2 sampai dengan antara 3,2 sampai 3,4 itu perubahan ke positif negatif atau negatif positif. Nah, ini yang kita ambil gitu. Bagaimana? Nah, setelah kita hitung, nah ternyata di sini pada 3,3247,2 itu nilainya nih. Ini sama, nilainya sama tapi fx-nya tidak sama, errornya tidak sama ini. Jadi berarti tetap ya. Jadi nilai akarnya di nih salah satu. Ini adalah salah satu nilai eigen yang kita ambil di antara X-nya sama, X-nya antara 3,2 sampai dengan 3,4. Bagaimana? Nah, kalau kita akan mencari nilai eigen yang lain, ya kita bikin tabelnya itu lebih diperluas. Jadi nanti di perubahan-perubahan itu, perubahan nilai apa namanya min ke plus atau plus ke min itu adalah antara disitulah nilai dari nilai-nilai eigen. Nah, kalau sudah makin kecil, maka kita bisa lebih apa namanya nanti iterasinya lebih sedikit. Bagaimana? Oke. Selanjutnya, sekarang menghitung akar. Ini kemarin sudah, ini tugas tuh. Tugas yang kemarin itu kan menghitung akar. Jadi ada yang nanya, kalau akar dari 10 ya, kemarin 10 apa berapa itu? Akar dari 10, hitungnya bagaimana? Nah, akar dari 10, jadi kita gunakan fx, jadi x kuadrat minus a.
Misalkan A-nya adalah 10. Tuh. Jadi X kuadrat minus 3. Kalau di sini adalah min 3. Nah, kita diminta menghitung akar 3. Nah, di sini kita persamaannya adalah ini, X kuadrat minus 3. Nah, kalau X kuadrat min 3, kita sudah tanpa apa ya, tanpa menggunakan tabel, itu pasti nilainya antara 1 sama 2. Ya, 2 ya, 2 kuadrat itu 4. 1 kuadrat 1. Dan di sini adalah 3. Jadi kan X-nya antara 1 sampai 2. Maka kita dapatkan nilainya di sini. Nah, ini adalah 1 hitung. Nah, sudah selesai. Bagaimana? Ada pertanyaan? Kalem kelas ini. Diam gitu. Nah, selanjutnya ini menentukan titik potong, ya, menentukan titik potong kurva. Nah, kalau menentukan titik potong kurva, kita dapatkan kurva A, kurva X, Fx, dan kurva Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx. Nah, kalau kita menentukan titik potong, ya titik potongnya ada di sini. Nah, untuk menentukan titik potong dua buah kurva di atas, ya, di samping, ya, secara numerik, maka pertama kali harus dilakukan adalah menentukan fungsi dari persamaan, di mana titik potong didefinisikan dengan Fx sama dengan Gx. Jadi ketemu titik yang ada di sini, yaitu pada saat Fx sama dengan Gx. Nih, titik potongnya. Atau F dikurangi Gx sama dengan 0. Nah, sehingga persamaannya menjadi Fx dikurangi Gx, atau maka fungsi persamaannya adalah Fx dikurangi Gx. Perhatikan. Jadi yang harus dilakukan adalah menentukan fungsi dari persamaan titik potong. Jadi kita menentukan fungsi dulu. Fungsinya apa? Menentukan titik potong, ya. Dan titik potong itu diperoleh dari Fx sama dengan Gx, atau Fx dikurangi Gx sama dengan 0. Nah, ini yang dinamakan persamaannya, gitu. Nah, kalau kita sudah mempunyai persamaannya ini, metodenya sama dengan sebelum-sebelumnya. Nih, di sini. Nah, maka titik potongnya letaknya ada di sini. Antara 0,8 sampai dengan ini. Nah, sama. Kalau misalkan tanpa menggambar, bagaimana kita bisa menentukan? Ya, buatlah persamaan Y ini. Jadi, misalkan 2X pangkat 3 dikurangi X dikurangi E pangkat min X. Buat metode tabel. Nah, metode tabel min plus. Nah, di situ perubahan dari min ke plus atau plus ke min, itulah yang apa namanya, yang merupakan nilai dari apa, rank-nya, atau rank terletaknya titik potong tersebut. Nah, selanjutnya adalah jadi selalu menggunakan sekant
Ini kan PPT-nya Pak Nanang. Jadi Pak Nanang sedang menggunakan second, ini menggunakan second. Nah, titiknya ditentukan di sini. Ini fx-nya tadi masukkan dengan menggunakan second. Nah, kita dapatkan nilai yaitu 0,862852. Itu dengan kesalahan atau errornya adalah ini, atau fx-nya sama dengan min 1,7 kali 10 pangkat min 7. Ada pertanyaan untuk ini? Kalau belum, lanjut lagi. Nih, soal nomor 1 tidak usah. Sudah. Sinyal DTMF mempunyai persamaan sinus X ditambah sinus 2X. Tentukan nilai maksimum dari sinyal tersebut dengan batas 0 sampai dengan 3 dengan menggunakan metode secant. Kemudian tentukan titik potong Y sama dengan E pangkat min X ini dengan batas di sini ditentukan. Menggunakan secant Newton-Raphson. Bandingkan jumlah iterasi dan kesalahannya. Kemudian, nah, ini sudah yang nomor metode Newton-Raphson, regular Falsi dan secant menghitung akar 10. Ini nomor, ini sudah. Tinggal nomor 2 dan 3. Jadi sebagai tugas lagi nanti ditambahin. Ini sementara 2 nanti ditambahin dengan menggunakan apa namanya mengerjakan SPL, sistem persamaan linier. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke nih, sistem persamaan linier simultan. Nah, ini kita waktu belajar matrik kemarin semester 1 ya, matrik determinan menyelesaikan SPL. Nah, SPL yang kita kerjakan, SPL NT itu kita kerjakan dengan menggunakan aturan Cramer, matrik inverse, matrik yang diperluas. Nah, di sini masih kita gunakan matrik yang diperluas. Matrik yang diperluas itu kan eliminasi Gauss. Jadi nanti yang kita pelajari adalah eliminasi Gauss, Gauss-Jordan, juga Gauss-Seidel. Jadi seperti ini SPL-nya. Nah, jadi n variabel. Jadi AIJ merupakan untuk I sama dengan 1 sampai dengan M dan J 1 sampai dengan N adalah koefisien dari persamaan simultan, dan XI-nya ini merupakan I-nya adalah 1 sampai dengan N. Adalah variabel bebas pada persamaan simultan. Nah, persamaan ini adalah tidak M kali N, tapi ini adalah M kali N. Ada M persamaan dengan N variabel. Nah, dan ini kalau kita punya bentuk seperti ini tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan aturan Cramer maupun aturan atau matrik inverse, karena
di sini ada n persamaan dan n variabel. Jadi kita tidak bisa menyelesaikannya dengan menggunakan aturan Cramer maupun menggunakan matriks inverse. Tapi matriks yang diperluas, eliminasi cross masih bisa. Nah, selanjutnya kalau kita tulis dalam bentuk matriks adalah bentuknya seperti ini. Di sini adalah matriks n kali n. Nah, matriks X-nya adalah sampai dengan n, ya. Kemudian matriks B-nya sama dengan n. Nah, sehingga A adalah ini, B-nya ini, D-nya ini. Ini sudah kita pelajari matematika 1 dulu. Nah, kita gunakan augmented matriks yang diperluas. Jadi, kita perluas matriksnya. Jadi, matriks B kita tulis di kolom ke sini. Di luar matriks A. Nah, setelah kita hitung seperti ini nih, jadi ini sebuah contoh. Jadi kita harus, ini adalah satu kasus ya. Kalau misalkan kita seorang pembuat ini, jadi kita membuat model matematikanya. Kalau ini kita tulis model matematikanya adalah seperti ini. Nah, kalau 2 kali 2 ini pakai apa? Ini kan 2 kali 2 nanti. Nah, ini pakai apa namanya? Aturan Cramer bisa. Asal bentuknya A ini adalah persegi, kita menggunakan matriks inverse bisa, ini bisa. Tapi nanti di sini kita selesaikan kalau menggunakan matriks yang diperluas. Ini menghitung luasan nih. Nih. Titik-titik di sini. Maka kita dapatkan persamaannya adalah seperti ini. Di titik 1. Kenapa kita menganggap ya gambar ini adalah merupakan gambar dari polinomial derajat 3 di sini. Jadi kita mendekatinya dengan polinomial derajat 3. Nah, dari polinomial derajat 3, maka kita masukkan titik-titiknya. Di sini ada titik titik 1, misalkan di sini adalah 2, 3, kemudian titik ini 7, 6, 8, 14, nih. Dari 4 titik ini maka kita dapatkan persamaan nih. Nah, setelah kita persamaan seperti ini, kemudian kita susun dalam bentuk matriks juga. Nih, kalau misalkan ini adalah kasus-kasus untuk SPL. Jadi kita tidak mendapatkan ininya dulu, kita tidak mendapatkan persamaannya langsung, tetapi kita membuat persamaan. Nah, kalau misalkan ini, diketahui panas beberapa titik pada plat baja, yaitu pada sisi luar, bila ditentukan bahwa aliran panas bergerak secara laminer, dan panas pada sebuah titik adalah rata-rata panas dari 4 titik tetangganya. Maka dapat dihitung panas di titik T1 dan T2 sebagai berikut. Karena ini adalah rata, jadi merupakan rata-rata panas dari 4 titik tetangganya. Jadi kalau misalkan letaknya T1 ini T1, karena rata, berarti dari 4 titik kan ada di sini ada 1, 2, 3, 4. Tetangganya kan ada 4. Nah, berarti karena rata kan berarti kalau 4 kan seperempatnya. Jadi seperempat dikalikan 25, ya. Kemudian seperempat kali 25 untuk T1-nya, ditambah 0, jadi kemudian ditambah 25, ditambah T2. Selanjutnya, kalau T2-nya itu adalah seperempat, di sini adalah 25,
T1 25 100. Nah, sehingga kita dapatkan ini. Nah, ini kalau kita kalikan di sini 4T1 dikurangi T2 sama dengan 50. Kemudian ini 4T2 ya, 4T2. Oh, ini yang pindah. Ini 4T2 ya. Kemudian dikurangi T1 sama dengan 150. Jadi kita dapatkan persamaan ini. Nah, setelah kita dapatkan persamaan ini, baru kita hitung secara numerik eliminasi Gauss. Itu ada eliminasi Gauss-Jordan, dan eliminasi Gauss-Seidel. Ada pertanyaan untuk ini? Nah, selanjutnya adalah, ini ada teorema. Suatu persamaan linier simultan mempunyai penyelesaian tunggal bila memenuhi syarat-syarat berikut. Ukuran persamaan linier simultan adalah bujur sangkar. Nah, persegi, di mana jumlah persamaan sama dengan jumlah variabel bebasnya. Kemudian persamaan linier simultan non-homogen, di mana minimal ada satu nilai vektor, ya, konstanta B tidak 0 atau ada Bn-nya tidak sama dengan 0. Jadi ini mempunyai penyelesaian. Jadi matriks B-nya itu tidak sama dengan 0 atau ya vektor B-nya tidak 0. Jadi matriks B-nya tidak 0. Ada B tidak sama dengan 0. Jadi seperti ini. Kalau misalkan contohnya ini yang sederhana. Ini nih tidak boleh 0 matriks B-nya. Matriks B tidak boleh 0. Tetapi salah satu elemen dari ini boleh 0. Jadi kalau misalkan ini yang 50-nya ini 0, boleh. Ini 0, yang ini 0, boleh. Tetapi matriks B-nya tidak boleh 0 kalau mempunyai penyelesaian. Jelas? Jadi kalau misalkan yang sederhana ilustrasi yang misalkan menggunakan aturan Cramer. Jadi kalau misalkan determinan ini tidak sama dengan 0, ya. Nah, kemudian determinan 1. Nah, determinan 1 kan semuanya sama dengan 0. Nah, elemennya ini semuanya 0. Nah, kan mesti determinannya kan sama dengan 0. Tapi 0 dibagi ini kan nilainya 0. Begitu. Jadi, persamaan linier non-homogen di mana minimal ada satu nilai vektor konstanta B tidak 0. Jangan B-nya 0 semua, tidak boleh. Kemudian determin dari matriks koefisien persamaan linier simultan tidak sama dengan 0. Jadi ini syaratnya D tidak boleh sama dengan 0. Jadi pasti ini D tidak sama dengan 0 dan B persamaan B matriks B juga tidak sama dengan 0. Kemudian syaratnya lagi adalah bujur sangkar. Jadi pertama harus bujur sangkar atau persegi, kemudian B tidak 0 dan determinannya juga tidak 0, maka SPL tersebut mempunyai penyelesaian. Untuk menyelesaikan persamaan linier simultan dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode analitik seperti menggunakan metode grafis, aturan Cramer, matriks inverse. Kemudian metode-metode tersebut dapat dilakukan dengan mudah bila jumlah variabel dan jumlah persamaan di bawah 4. Tetapi bila ukurannya besar, maka metode-metode di atas menjadi sulit dilakukan, sehingga memakai metode numerik menjadi suatu alternatif yang banyak digunakan.
Metode numerik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan persamaan linier simultan antara lain kita menggunakan eliminasi Gauss, kemudian eliminasi Gauss-Jordan, dan metode iterasi Gauss-Seidel. Nah, untuk eliminasi Gauss itu kita pernah waktu kita di di semester 1 dulu. Jadi kita belajar 3 metode, matriks inverse, aturan grammar, juga menggunakan metode eliminasi Gauss atau matriks yang diperluas. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sebentar, izin sebentar ya, ambil minum. Oke, selanjutnya adalah menggunakan eliminasi Gauss. Ini sudah waktu kita di semester 1. Ya. Metode eliminasi Gauss merupakan metode yang dikembangkan dari metode eliminasi, yaitu menghilangkan atau mengurangi jumlah variabel sehingga dapat diperoleh nilai suatu variabel bebas. Cara eliminasi ini sudah banyak dikenal. Untuk menggunakan metode eliminasi Gauss ini, terlebih dahulu kita bentuk matriks, ya, diubah menjadi augmented matrix. Jadi matriks yang diperluas. Nah, untuk mendapatkan ini maka jadi ini sebagai patokan, maka ini nanti 0, ya, kita nolkan. Kalau eliminasi Gauss ini kita patokannya, kemudian yang ini dinolkan. Nah, kemudian sampai membentuk matriks segitiga atas. Itu adalah eliminasi Gauss. Jadi seperti ini, sehingga kita dapatkan, kita misalkan dikenakan operasi, ini adalah C1 dan ini. Nah, di mana XN-nya itu diperoleh dari DN dibagi dengan ini. Dari apa pertama dulu. Setelah membentuk segitiga atas, ya. Ini segitiga atas, kita peroleh bentuk seperti ini. Sama seperti waktu kita semester 1 dulu. Hanya di sini kita tulis rumusannya. Nih. 1 dibagi CN min 1, CN min 1, ini XN ditambah dengan D. Nih, yang contoh, nggak usah besar-besar. Nah, jadi ada X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 6. Kemudian X1 ditambah 2X2 dikurangi X3 sama dengan 2. Kemudian persamaan yang ketiga, 2X2 ditambah
X2 ditambah X3 sama dengan 10. Nah, kita dapatkan matriks yang diperluasnya adalah seperti ini. Nah, kemudian kita kenakan operasinya. Kita lakukan operasinya. Jadi baris 2 dikurangi dengan baris 1. Oh, maaf. Jadi ini baris 2 dikurangi dengan baris 1, kemudian baris 3 dikurangi 2 kali baris 1. Maka hasilnya, jadi hasilnya baris satunya tetap 1116. Kemudian tadi kalau misalkan saya kurangkan di sini, nggak kelihatan ya nanti. Jadi ini patokannya ini 1. Jadi 1 kurang 1, ini baris satunya tetap yaitu 1, 1, 1, 6. Kemudian 1 kurang 1, 0. 2 kurang 1, 1. Min 1 kurang 1, minus 2. 2 kurang 6, 4. Minus 4 ya, minus 4. Kemudian yang di sini 2 kurang 2 kali 1, 0. Kemudian ya 1 dikurangi 2 kali 1 min 1, betul? Ya. Kemudian 2 ya, 2 dikurangi 2 kali 1, 0. Kemudian 10 dikurangi 2 kali 6 sama dengan min 2. Nah, kita sudah dapatkan ini. Kemudian kita lakukan mengenolkan di sini. Jadi elemennya adalah 1 ini, kemudian ini. Nah, setelah kita punya bentuk ini, nih sudah sama ya bentuknya nih. Nah, kemudian kita patokan ini sebagai patokan, ini sebagai patokan, maka yang kita nolkan ini ya, min 1. Jadi caranya baris 3 ditambah dengan baris 2. Min 1 tambah 1, 0. Kemudian 0 ditambah min 2, min 2. Kemudian min 2 ditambah min 4 sama dengan min 6. Sehingga kita dapatkan nih segitiga atas. Nah, selanjutnya kalau kita akan mendapatkan X3, X3-nya adalah min 6 dibagi min 2, nih, sama dengan 3. Kemudian untuk mendapatkan apa namanya, ini yang X2, X2-nya ada di sini, maka 1 dibagi dengan 1, satunya 1 per, ya, ini satunya memang 1 per sebenarnya. Nah, angka yang ada di sini, angka yang ada di sini nih adalah ini. Perhatikan. Cn min n min 1 di sini, Cn min di sini. Ini C22, C11, C22, C33 gitu. Nah, ini 1, kemudian min 4 dikurangi ya, min 4 dikurangi min 2 dikalikan 3. 3-nya adalah dari sini. 3 nih. Min 4 dikurangi min 2 dikalikan 3. Nah, selanjutnya adalah ini angka 1 ini adalah A11 di sini. Kemudian 6 dikurangi 1 dikalikan 2 dikurangi 1 dikalikan 3 itu sama dengan. Kalau yang kita pelajari di kemarin di matematika 1, setelah kita dapatkan seperti ini, nah kita tulis ulang. Jadi sama sebenarnya 1, 1. Kemudian di sini 0, 1 minus 2. Kemudian 0, 0 minus 2. Nah, kemudian ini adalah X1, saya tulis ini X1, ini adalah X2, kemudian ini adalah X3.
Nah, ini sama dengan 6 minus 4 minus 2. Nah, dari sini, nih, 0 dikalikan X1, 0, 0 dikalikan X2, 0, jadi minus 2 X3 itu sama dengan min 2. Maka X3-nya itu sama dengan 1. Oh, kok ini kok 2 ya? 6, maaf ini 6. Saya ngikut aja ini 6. Maka ini juga 6. Ini berarti 6 bagi 2 ini adalah 3. Nah, kemudian dari sini kita dapatkan X2 minus 2 X3 sama dengan minus 4. Maka X2-nya dikurangi 2, X3-nya berapa? 3 dikurangi 6 sama dengan min 4. Maka X2-nya sama dengan 2. Dan seterusnya. Ini kemarin kita waktu waktu di matematika 1 begini. Tetapi kalau yang ini boleh. Ini. Ada yang mau ditanyakan untuk ini? Kita masih Gauss dulu, nanti kalau sudah ke Gauss Jordan, ya, apakah ada errornya? Ada. Gauss Jordan, pastinya ada errornya. Bagaimana mendapatkan errornya? Nih, algoritmanya dulu Gauss, ya. Jadi yang kalau kalian membuat program itu, ya, membuat program itu algoritma ini harus dipahami. Ini dipahami dulu. Gini, errornya itu, jadi kalau misalkan ini kebetulan, ini satu kebetulan dulu, ini tidak ada errornya, ya, ini tidak ada errornya di sini. Karena apa? Angka yang kita peroleh adalah sama, secara manual, secara apa namanya, secara analitik maupun secara numerik adalah besarnya sama. Nah, kalau secara numerik dan analitik itu besarnya sama, maka ini tidak ada errornya. Tapi kalau menggunakan analitik kita bandingkan dengan numerik itu apa namanya ada selisihnya, maka itu yang dinamakan error. Nih, jadi apa namanya, eliminasi Gauss-nya adalah kalau misalkan menggunakan program, nanti kalian diajari sama Pak Nanang untuk membuat program, iterasinya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya
eliminasi Gauss-Jordan. Nah, kalau eliminasi Gauss-Jordan itu kita akan membentuk matriks diagonal. Ya. Jadi dari sini kita bisa membentuk menjadi matriks diagonal. Ya. Jadi kalau misalkan eliminasi Gauss, kalau Gauss itu membentuk matriks segitiga atas, kalau Jordan itu membentuk matriks segitiga bawah. Nah, dari sini ya, kalau Gauss-Jordan kan atas bawah dinolkan kan berarti menjadi matriks diagonal dan dibuat elemennya di sini adalah 1. Jadi ini menjadi matriks identitas. Ini menjadi matriks identitas. Nah, sebelumnya adalah bentuk seperti ini, kemudian dengan eliminasi Gauss-Jordan, maka kita buat menjadi matriks identitas, kemudian perluasan dari matriks ini adalah misalkan elemennya adalah D1, D2, D3 sampai dengan Dn, sehingga X-nya ini adalah ini. Jadi X1 sama dengan D1, X2 sama dengan D2, X3 sama dengan D3, dan seterusnya sampai dengan Xn sama dengan Dn. Ini adalah eliminasi Gauss-Jordan. Nah, teknik yang digunakan dalam dalam metode eliminasi Gauss-Jordan ini adalah sama seperti metode eliminasi Gauss, yaitu operasi baris elementer (OBE). Hanya perhitungan penyelesaian secara langsung diperoleh dari nilai pada kolom terakhir dari setiap baris. Jadi kalau Gauss saja, nilainya kan kita mencari ini ya, Xn sama dengan Dn dibagi dengan Cn. Dan seterusnya kita dapatkan seperti ini. Nah, dari bentuk ini adalah eliminasi Gauss. Kalau Gauss-Jordan, maka nilainya langsung. Karena di sini kita buat elemennya adalah 1. Sehingga ini miliknya X1, X2, X3, X4, dan ini hasilnya D1, D2, D3, sampai dengan Dn. Seperti itu. Bagaimana? Ada pertanyaan? Soal yang sama, jadi soal yang sama, ya terima kasih semuanya. Soal yang sama, nih, X1, X2 dan tadi kita buat matriks yang diperluas. Nah, kemudian dari sini, nah kita dapatkan baris, ini ke bawah ya, baris 2 dikurangi dengan baris 1. Kemudian baris 3 dikurangi 2 kali baris 1. Nah, hasilnya ini 0, 0. Nah, kemudian baris 3 ditambah dengan baris 2. Nih. Hasilnya di sini. Nah, sampai di sini ini si Gauss. Gauss hanya sampai di sini. Kemudian proses yang di sini adalah Jordan. Nah, di sini adalah baris 3 dibagi dengan min 2. Maka hasilnya nih. Kemudian kita nolkan ya. Baris 1 ya, baris 1 dikurangi dengan nih. Baris 1 patokannya yang ini. Ini patokannya. Baris 1 dikurangi dengan baris 3, kemudian baris 2 ditambah dengan 2 kali baris 3. Hasilnya kan ini sudah 0, 0. Nah, selanjutnya adalah baris 1 dikurangi dengan baris 2. Ini patokannya, kemudian yang dinolkan adalah ini, baris 1. Hasilnya seperti ini. Sehingga kita dapatkan, ini penyelesaian dari persamaan simultan tersebut adalah X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 3. Jadi, metode sampai di sini ini adalah eliminasi Gauss,
Nah, kita dilanjut sama si Jordan sampai di sini. Nih. Akhirnya eliminasi Gauss-Jordan. Begitu. Ada pertanyaan? Belum. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir ini, ini algoritmanya. Jadi dipahami ya algoritmanya. Jadi prosesnya adalah seperti itu, ya. Prosesnya adalah seperti ini. Ini Gauss-nya, ini Jordan, Gauss-Jordan. Nah, apa namanya algoritmanya ini, kemudian kita lanjut ke iterasi Gauss-Seidel. Nah, metode iterasi Gauss-Seidel, jadi metode Gauss-Seidel adalah metode yang menggunakan proses iterasi. Diperoleh nilai-nilai yang berubah bila diketahui persamaan linear simultannya adalah seperti ini. Nah, bila diberikan nilai awal XI, ia sama dengan 1 sampai dengan N, kemudian persamaan linear simultan di atas ditulis sebagai berikut. Jadi, XI-nya X1, jadi X1 itu dirubah sama dengan B1, ya, B1 dikalikan atau ini kan ada AX1, A11 X1. Berarti kalau X1 saja maaf. Sedap. Jadi X1 itu sama dengan 1 per A11, nah B dikurangi 1 dikurangi A12, nih X2-nya 1 per A22, nih. Jadi ini dirubah, jadi X1-nya ini, X1-nya ini, X1, X2-nya, jadi X2-nya di sini. Nah, ini dirubah semua sama dengan berapa. Nah, kemudian dilakukan proses iterasi. Contohnya kayak gini. Jadi di sini ada catatan, hati-hati dalam penyusunan sistem persamaan linear ketika menggunakan metode iterasi Gauss-Seidel. Perhatikan setiap koefisien dari masing-masing XI pada semua persamaan di diagonal utama AII, ya, di diagonal utama maksudnya II itu adalah yang sama, jadi 1, 1, 2, 2, 3, 3 dan seterusnya. Itu letakkan nilai-nilai terbesar dari koefisien untuk setiap XI pada diagonal utama. Masalah ini adalah masalah pivoting yang harus benar-benar diperhatikan, karena penyusunan yang salah akan menyebabkan iterasi menjadi divergen dan tidak diperoleh hasil yang benar. Jadi di sini nanti kita menentukan nih, di sini elemen-elemen ini adalah elemen-elemen yang besar. Ini adalah yang besar. Gitu. Ini letakkan nilai-nilai terbesar dari koefisien untuk XI. Nah, langsung ke contoh. Ini iterasinya.
Sudah paskah ini di diagonal utama? Perhatikan di sini ini adalah 1, semua kan angka 1, ini adalah 1, sudah terbesar. Sudah. Kemudian di sini adalah 1, 2, min 1, yang terbesar 2, yang 22. Kemudian di sini 2, 1, 2. Jadi ini yang terbesar adalah 2. Sudah pas, ini sesuai dengan saran yang ada di sini. Ini adalah nilai yang besar. Nah, kemudian setelah kita dapatkan di sini, kita rubah X1-nya X1-nya ini yaitu sama dengan 6 dikurangi X2 dikurangi X3. Kemudian X2-nya ini sama dengan ya 2 dikurangi dengan X1 ditambah dengan X3 dibagi dengan 2. Kemudian untuk X3-nya sama dengan 10, ya 10 dikurangi 2X1 dikurangi dengan X2 dibagi dengan 2. Nih kita dapatkan nilai di sini. Kemudian kita masukkan di sini. Nah, ambil sembarang iterasi yang pertama, misalkan X1-nya 0, X2-nya 0, dan X3-nya 0, maka kita dapatkan X1, kalau X2, X3-nya 0, kita dapatkan nilai 6. Kemudian, di sini untuk X2-nya yaitu X2 itu 2 dikurangi 6, ditambah X3-nya 0, dibagi 2. 2 dikurangi 6 itu sama dengan min 4 dibagi 2 sama dengan minus 2. Kemudian untuk mendapatkan X3 ya, untuk mendapatkan X3-nya itu adalah 10 ya. Kemudian dikurangi 2 kali X1-nya 6 dikurangi 12 ya. Min 10 dikurangi 12 itu sama dengan minus 2. Minus 2 dikurangi min 2 sama dengan 0. Jadi X1-nya ini sama dengan 0. Nah, proses selanjutnya adalah nih. Di sini ada E1, E2, E3. Error 1, error untuk X1, error untuk X2, error untuk X3. Selanjutnya ini oh ya, errornya bagaimana memperoleh errornya di sini? Saya terbesar. Oh, salah saya ya. Perhatikan nilai-nilai yang ada di sini. X1, X2, X3. Ini dan seterusnya. Kalau diperhatikan ya, sementara errornya nggak usah dilihat dulu. Kalau diperhatikan di sini X1-nya kan 6 dan seterusnya 8. Ini kan menjadi besar divergen. Nah, berarti penyelesaiannya bagaimana untuk ini? Penyelesaiannya bagaimana?
Ada nggak penyelesaiannya yang ini? Kan ini makin besar ini kalau diperhatikan di sini nih. Iya, nggak ada penyelesaian divergen. Jadi tadi saya sudah sebutkan ini sudah benar sebenarnya, ya. Kita mengambil nilai yang besar pada diagonal apa namanya di diagonal utama, ya. Itu nilai yang besar. Tetapi kenapa salah? Gitu. Kenapa menjadi divergen? Kesalahannya di mana? Letak kesalahannya di mana? Jadi kita rubah dari persamaan satu ini. Persamaan satu kita rubah sesuai dengan apa namanya teorinya dari Gauss-Seidel. Sesuai. Tapi kenapa kok salah gitu loh? Salah, kita tidak bisa menyelesaikan, kita tidak mendapatkan, bukan tidak bisa menyelesaikan, kita tidak mendapatkan penyelesaian karena dengan membentuk persamaan seperti ini, kita mendapatkan hasil yang divergen, nih, hasil yang divergen. Maka bagaimana caranya? Salahnya di mana? Salahnya di mana? Ya, salahnya di mana? Nah, dasarnya di sini loh. Dasarnya adalah kan kita mengambil nilai yang besar. Nah, yang besar yaitu kesalahannya. Nah, di awal, jadi A11 sebaiknya angkanya besar. Jadi kita akan menukar baris 3 dengan baris persamaan 3 dengan baris persamaan 1. Jadi kita tulis seperti ini. Ini dirubah. Jadi persamaan 3 ini ditulis menjadi persamaan 1 di sini. Nah, ini kan 2 besar kan, besar kecil. Kalau ini kecil, besar-besar. Nah, setelah kita dapatkan persamaan ini, X1, nah disinilah kita lihat di sini, nih, nilainya sama dengan X1-nya 5, nih, dan seterusnya, maka X1-nya itu sama dengan, sampai dengan berapa ini? 25 iterasi, ini adalah X1-nya, ini X2-nya, ini X3-nya. Jadi 1,999 ini kalau kita, ini kan menjadi berapa? 2, ini adalah 1, di sini 3. Nih. Jadi apa namanya Gauss-Seidel itu susahnya
Jadi kita susah untuk menentukan persamaannya dulu. Jadi persamaan yang pertama buatlah di elemen ini A11 adalah yang besar. Jadi yang besar itu adalah A11. Nah, dari ini A11, kemudian kita bisa kemudian yang perhatikan di diagonal utama yang A22, A33, A44. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan untuk ini? Sudah tahu menghitung errornya ini? Nah, untuk menghitung errornya, jadi kalau misalkan E1 berarti errornya E1, jadi misalkan ini adalah XN, jadi XN dikurangi dengan XN min 1 dibagi dengan XN. Ini adalah errornya. Karena kita tidak, di sini tidak ada nilai, apa namanya, nilai, kita tidak ada nilai untuk, apa itu, analitiknya. Jadi dari perhitungan yang X yang pertama, jadi misalkan X kedua dikurangi X yang pertama dibagi dengan X yang kedua, itu adalah errornya. Jadi kalau misalkan untuk yang ini, yang di sini adalah berapa? Kok sama dengan 1, di sini adalah 5 dikurangi 0 dibagi 5, kan 1. Min 1,5 dikurangi 0 dibagi min 1,5 sama dengan 1. Kemudian 2,5. Nah, untuk mendapatkan nilai ini kita masukkan di sini. Nih. Jadi untuk yang pertama, cara ngitungnya, jadi X1 itu sama dengan 10. Nah, X2, X3-nya kan 0. X2, X3-nya 0, berarti 10 dikurangi 0 kan, 2 bagi 2, sama dengan 5. Kemudian X2-nya, ya, X2-nya itu sama dengan 2 dikurangi 5, X1-nya sudah diperoleh, ini 5. Kemudian X3-nya 0, dibagi dengan 2. Jadi min 3 dibagi 2 sama dengan min 1,5. Nih. Kemudian untuk 2,5 di sini, jadi 6 dikurangi, ya, 6 dikurangi X1-nya kan 5, ya. Jadi 6 dikurangi 5 itu sama dengan 1, kemudian dikurangi
min 1,5, min 1,5, berarti sama dengan 2,5. Jadi masukkan. Nah, untuk mendapatkan 3, kita masukkan X2, X3-nya ini. Kita dapatkan nih. Kemudian untuk mendapatkan X2, maka kita gunakan X1 dan X1-nya ini, X2-nya di sini. Untuk jadi kalau gini, untuk menghitung ini, maka yang ini, kemudian di sini. Kemudian untuk yang menghitung, saya kasih warna biru, untuk menghitung X2, maka kita gunakan X1 dan X3-nya ini. Untuk menghitung X3, ya, pakai oranye, menghitung X3 di sini, maka kita gunakan yang ini dan di sini. Begitu seterusnya. Nah, untuk mendapatkan ini, E-nya di sini, E, itu adalah XN, ya, XN dikurangi XN min 1 dibagi dengan XN. Jadi kalau misalkan ketemu 0, ini berarti berapa? XN, ya, 3, ini dikurangin 5 dibagi dengan 3,25. Hasilnya nih. Dan ini error itu kita positif, ya, seperti itu. Selanjutnya adalah yang ini. Ini contoh lain, ya. Jadi kalau misalnya kita punya ini, jadi perhatikan di sini. Perhatikan ini dulu. Persamaan ini 3. Nah, di diagonal utama ini adalah 3, 7, 5. Jadi di antara A11 dulu, A11 3, 4, 2. Yang paling besar sebenarnya adalah 4. 4 itu di A11 pas. Tetapi nanti di sini kan ada 7. 7 ini adalah A22. Jadi maka ini tetap, ini adalah sebagai A11, kemudian ini sebagai A22, dan ini sudah pas sebagai A33. Kenapa yang baris 2 tidak ditukar dengan baris 1? Kalau misalkan kita tukar dengan baris 1, kita dapatkan A11-nya 4, tetapi A22-nya adalah 1, kecil. Jadi kita ambil yang besar. Jadi di A11, A22, A33, nih. Nah, sudah kita dapat susunan seperti ini, maka kita dapatkan X-nya sama dengan ini, Y-nya sama dengan di sini, dan Z-nya sama dengan ini. Nah, dari sini maka kita hitung nilainya adalah nih. Kita hitung ketemu nilai di sini dengan errornya yang ini. Ini X1, ini X2 dan X3-nya di sini. Errornya 0,00. Sebenarnya ini pangkat berapa? Ini kan karena pembulatan sampai 10 pangkat min 4 itu ternyata 0. Kalau mungkin 10 pangkat 7 min 7 itu ada nilainya lagi, lebih besar lagi gitu. Selanjutnya adalah ini dikerjakan dengan 3 metode, ya, dikerjakan dengan metode. Sebenarnya kalau kita tatap muka gitu, ini buat apa namanya untuk kita kerjakan di kelas, jadi supaya kita bisa bahas bareng.
Tapi kalau di sini membahasnya susah. Kalian maju ke papan juga nggak mungkin. Jadi misalkan menunjukkan hasilnya juga nggak bisa secara langsung gitu. Nah, untuk soal nomor 1, kita ini aja ya. Untuk soal nomor 1, kalau menggunakan Gauss Jordan maupun Gauss Jordan, bagaimanapun bentuknya ini enggak masalah, ya. Mesti punya penyelesaian. Tapi kalau menggunakan Gauss Seidel harus memperhatikan, ya, harus memperhatikan susunan dari bentuk persamaan. Nah, kalau apakah persamaan yang tersusun seperti ini, persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3 ini sudah pas untuk melakukan iterasi Gauss Seidel? Untuk soal nomor 1, sudah paskah? Kan karena kita harus mencari, kalau ini, kan kita ini adalah harus besar, ini harus besar, ini harus besar, gitu. Sudah paskah untuk soal nomor 1? Belum. Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya bagaimana? Persamaan 1 ditukar persamaan 2. Jadi persamaan 2 dengan persamaan 3 kita tukar. Akhirnya kita dapatkan nanti A1-1-nya adalah ini, A2-2-nya adalah ini, ya kan, kalau kita tukar, dan A3-3-nya sama dengan ini. Tuh, 4. Jadi ini A1-1 kan kita tukar, kan berarti nanti ini posisinya di baris 2 nih. Betul. Selanjutnya, kalau kita gunakan dengan apa namanya? Nih. Yang kedua, menggunakan Gauss Seidel. Sudah cocokkah? Sudah cocok nggak untuk soal nomor 2? Kalau kita tukar, kalau untuk baris 2-nya sudah bagus ya ini. Kalau misalkan di sini sebagai baris 2 ini 8. Kalau ini sudah minus 45 juga besar. Tapi ini 1. Dicek dulu. Dan seterusnya ini ada satu halaman lagi nih. Nah, kita dibuat untuk membuat model matematika dulu di sini. Jadi ada bahan di sini, ada bahannya adalah kayu papan, kemudian ring juga paku. Anggap aja ini ringnya, ini paku. Ini bahannya. Nah, dari bahan ini kita akan membuat kursi, bangku, dan lemari. Untuk satu kursi kita membutuhkan 2 kayu papan, 6 ring, dan 10 paku. Untuk mendapatkan meja, 2 kayu papan, kemudian 6 ring, dan 12 paku. Untuk mendapatkan satu lemari ini, maka kita buat model matematikanya dulu. Nah, di sini stoknya itu adalah ada 108 papan dan 204 kayu ring dan 376 paku. Nah, dari sini
berapa yang kita peroleh produk kita, berapa kursi, berapa meja, dan berapa lemari. Nah, kalau kita punya bentuk ini, nanti metodenya bebas. Jadi ini boleh menggunakan Gauss Seidel, menggunakan eliminasi Gauss atau Gauss Jordan. Sama untuk soal nomor 2, kita buat model matematikanya. Ini ada berapa? 2 soal, kemudian ini ada 3 soal. Maaf, batuk dulu ya. Banyak ini tugasnya. Tugas 2, enggak, tugas 3. Ini ada berapa? Ini ada dikerjakan dengan metode Gauss Jordan sama Gauss Seidel. Ini saja ada 3 berarti 6. 6 ini ditambah 2. 6 tambah 2, 8. 8, kemudian ditambah yang tadi, non-linearnya tadi, 2. Ini 3, ini metode second. Kalau ini mudah kan, maksudnya pakai Excel. Semuanya pakai Excel bisa cepat buka. Nih tugasnya ya. Masukkan untuk ini dimasukkan di tugas 3. Jadi ini masukkan di tugas 3. Kan sudah dibuat folder-folder. Ini masuk tugas 3. Kemudian untuk yang ini masuk ke tugas 4. Ini masukkan tugas 4. Gitu. Masih ada waktu 26 menit. Gantian nanya, diskusi kita. Saya ngomong terus tadi sampai kesedak-sedak. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Non-linear, itu persamaan non-linear itu masukkan tugas 3. Kemudian yang ini persamaan simultan itu SPL itu memasukkan ke tugas 4. Jadi minggu ini kita punya 2 tugas, ada tugas 3 dan tugas 4 yang bersamaan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya minta maaf semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.